Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dan seperti biasa dalam Bali Post Talk. Nah, kita akan membicarakan tentang pekerja di tengah pandemi COVID-19 ini. Seperti kita sudah bersama dan selalu saya ulang-ulang bahwa memang pariwisata Bali ini mengalami keterpurukan yang luar biasa sehingga ekonomi bergerak sangat lambat, bahkan cenderung mengalami resesi. Bukan cenderung lagi, sudah resesi. Dan kita akan wawancarai Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia untuk Provinsi Bali, Bapak Wayan Madre, tentu yang memahami tentang kondisi pekerja di Bali, kemudian bagaimana serikat pekerja di tengah kondisi pandemi COVID yang sekali lagi memukul ekonomi Bali ini. Kita sapa dulu, Om Swastiastu. Swastiastu. Pak Madre, Punapi Gatra, sehat ya? Becek-becek. Oke, bisa dibuka sambil kita membicarakan ini tentang pekerja. Betul. Tapi Pak Madre, pekerja di Bali ini tentu kondisinya sudah banyak di rumah kah, sudah banyak di PHK, atau seperti apa sebenarnya? Silakan Pak Madre. Terima kasih. Jadi kondisi pekerja di Bali, karena kita daerah pariwisata, tentu dengan adanya COVID-19 ini sangat terdampak. Bahkan boleh dikatakan memprihatinkan. Terutama serikat pekerja anggotanya yang bekerja di sektor pariwisata. Jadi pekerja-pekerja di bidang pariwisata tentu mengalami hal-hal yang tidak sama sekali tidak terduga oleh mereka. Karena dengan adanya COVID ini, tamu sudah tidak ada, tentu banyak karyawan yang ada yang sampai di PHK, banyak juga yang pensiun dini, ada yang dirumahkan tidak mendapatkan gaji, dan PHK. Itu yang terjadi saat ini di Pulau Bali. Jadi PHK Pak ya, sudah ada yang di PHK. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang PHK, pekerja satu di sektor pariwisata ini, bagaimana dengan nasib mereka ini? Apakah misalnya pesangonnya dan segala macam gimana Pak? Ada keluhan mungkin sampai ke KSPI tentang nasib mereka, ada pesangon yang kurang dibayar dan seperti apa Pak? Tentu di dalam hal ini kalau terjadi PHK, mereka pensiun dini misalnya, itu tentu mereka masing-masing organisasi yang ada di masing-masing perusahaan itu, hotel misalnya, mereka sudah memiliki perjanjian kerja, suatu kesepakatan bersama. Nah, di sanalah tertuang ya apa menjadi hak mereka ya setelah mereka misalnya pensiun ya, walaupun ini pensiun dini, tentu itu akan sangat diperhitungkan ya sesuai dengan kesepakatan atau KKB yang mereka miliki masing-masing. Dan bagi mereka yang dirumahkan misalnya ya, kalau mereka tidak kena PHK misalnya, ya tentu ada yang dibayar 50% dan bahkan ada yang sama sekali tidak dibayar. Nah, kalau yang PHK tentu ada beberapa ya yang dikena PHK ya, itu tentu merupakan ya perjuangan daripada unit kerjanya masing-masing. Tetapi kalau di luar daripada itu, mereka tidak ada serikat pekerja, tentu saya tidak bisa untuk memberikan komen di sini ya. Karena tidak terpantau Pak ya? Tidak terpantau bagi kami kalau mereka tidak anggota SPSI. Tetapi kalau mereka tidak menjadi anggota SPSI ya, kita tidak bisa pantau dan mereka akan berjuang masing-masing atau sendiri-sendiri. Jadi memang ada ketentuan Pak ya, kalau pekerja itu harus berserikat lah, atau di unit masing-masing di kantor, di tempat bekerja itu harus punya serikat pekerja sehingga bisa memperjuangkan bersama-sama nasibnya gitu ya. Tapi faktanya banyak juga pekerja yang belum berserikat Pak ya. Begini, sesuai dengan Undang-Undang tahun 21, Undang-Undang nomor 21 ya tahun 2000. Jadi ada suatu kebebasan untuk berserikat. Tetapi kami dari serikat pekerja SPSI terutama di dalam hal ini ya mengharapkan sekali di setiap perusahaan itu ada serikat pekerja, karena serikat pekerja ini ya merupakan wadah daripada karyawan yang bisa akan menyalurkan aspirasi mereka.
bisa menangani ya, memfasilitasi kalau seandainya ada permasalahan di perusahaan. Saya selalu menghimbau kalau saya menghadap Pak Gubernur, selalu saya sampaikan bagaimana supaya setiap perusahaan itu pekerjanya berserikat. Nah, inilah yang barangkali yang sulit bagi kita ya, karena mereka boleh berserikat, boleh tidak begitu. Tetapi kendala kita di dalam hal ini ya, kalau mereka tidak berserikat ya, sangat sulit sekali kita satu memantau apa yang terjadi terhadap mereka. Kedua, memperjuangkan juga hak-hak mereka itu sulit. Nah, ini merupakan suatu kendala. Ke depan kami harapkan ya, baik pemerintah ya maupun pekerja-pekerja yang ada di perusahaan-perusahaan swasta, marilah kita bersama-sama bagaimana supaya di setiap perusahaan itu ada serikat pekerja. Karena kalau sudah ada serikat pekerja, di sanalah kita akan tahu hitam dan putihnya hak-hak daripada mereka. Karena nanti setelah ada serikat pekerja, mereka diharuskan untuk membuat suatu kesepakatan-kesepakatan yang kita sebut dengan KKB, kesepakatan kerja bersama. Di sana akan tertuang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai pekerja. Kalau misalnya tidak ada serikat pekerja, di satu sisi dikatakan mereka sudah sejahtera, tetapi tidak ada bukti hitam di atas putih, bagaimana kita menyatakan itu? Nah, kalau sudah ada serikat pekerja, mereka telah ada KKB ya, tentu di sanalah kita lihat apa hak-hak mereka. Nah, itu yang menentukan, Pak. Baik. Jadi begitu pentingnya sebenarnya serikat pekerja di masing-masing perusahaan. Betul. Pak Polda, kalau kita menginjak ke pertanyaan berikutnya gitu berkaitan dengan pekerja di Bali. Ini selama ini kan kita menganggap bahwa industri pariwisata itu adalah dominan pekerja-pekerja di sektor pariwisata gitu. Betul. Berarti sangat banyak sekali pekerja-pekerja sekarang tidak bekerja. Tapi masihkah ada industri yang tetap mempekerjakan karyawannya tanpa tetap bekerja lah, mereka tidak maksudnya di pariwisata? Ya, di luar pariwisata maksudnya. Karena kan kita bayang, oh ini pariwisata, Bali ini pariwisata toh, jangan nggak ada industri lain nih di Bali. Tapi gimana kalau KSP misalnya ada serikat pekerja lain di sektor lain tidak di Bali? Jadi perlu saya jelaskan, kita KSPSI di Bali ini, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Provinsi Bali ini, di Bali kita punya Serikat Pekerja Pariwisata, Federasi Serikat Pekerja Pariwisata. Kita punya Federasi Serikat Pekerja NIBA, Niaga dan Bank. Kita punya Federasi Serikat Pekerja RTMM, Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman. Kita punya NIBA, Federasi NIBA, Niaga dan Bank. Sudah itu kita punya KPI, Kesatuan Pelaut Indonesia. Itu di bawah juga Konfederasi seluruh Serikat Pekerja seluruh Indonesia. Nah, kalau tadi ditanyakan apakah ada yang masih bekerja begitu ya di sektor lain. Kalau di sektor pariwisata itu jelas ya, karena kondisi daripada kepariwisataan sekarang ya. Tapi kalau di sektor-sektor lain ya, misalnya di RTMM ya, mereka masih bekerja. Tetapi ya barangkali karena kondisi seperti ini tentu produksinya diatur begitu ya. Mereka masih bisa bekerja, produksinya diatur ya, tidak full barangkali seperti yang dulu. Tetapi gitu ya. Hal ini juga bagus ya untuk menghindari adanya PHK misalnya. Tapi kalau bekerja barangkali dulu 2 shift ya, sekarang bisa 1 shift misalnya dan lain sebagainya, masih bisa diatur lah. Lain halnya dengan yang di sektor pariwisata. Kadang-kadang ada yang hotel sama sekali ditutup. Jadi kalau sudah ditutup, karyawan otomatis tidak bekerja dia. Saya kira begitu. Jadi ya industrinya ada Pak ya, industri di lain pariwisata itu ada ya. Niaga dan bank itu masih tetap beroperasi. Kemudian RTM ya, rokok, tembakau, makanan, minuman ya. Ada industri itu di Bali gitu. Ada banyak orang-orang bekerja di sektor itu juga gitu ya. Ada. Jadi sektor-sektor selain pariwisata ada seperti yang saya sebutkan tadi ya. Karena Bali ini sebagai
destinasi pariwisata ya, yang bahkan yang begitu dominannya ya, bahkan dikenal di dunia begitu ya. Maka oleh karena itu ya, orang berinvestasi barangkali ke Bali itu untuk di luar daripada sektor pariwisata itu akan sedikit sekali. Tidak seperti dulu. Kalau dulu sebelum pariwisata ini berkembang ya, kita punya RTMM yang luar biasa. Satu pabrik pengalengan karyawannya sampai 2.000, ada yang 3.000. Kita punya pabrik rokok dulu, pabrik rokok Panamas tuh, karyawannya sampai 2.000, 3.000 begitu. Di garment pun juga di TSK ya, kita banyak punya unit-unit kerja juga di sana. Karena itu yang dominan dulu. Satu pabrik bisa punya sampai 2.000, 2.500. Zaman itu yang bekerja di pariwisata justru masih sedikit, Pak ya? Sedikit, karena pariwisata baru sedang sedang tumbuh gitu ya. Sedang tumbuh. Nah, sekarang dengan Bali yang dominan pariwisata ya, tentu orang berinvestasi tidak akan mungkin melirik Bali. Kenapa? Karena barangkali cost-nya nanti akan menjadi mahal ya. Tenaga kerja lebih mahal. Tenaga kerja akan menjadi lebih mahal ya. Juga apa namanya, yang lain-lain juga barangkali akan lebih sulit begitu ya, karena kita daerah pariwisata. Misalnya seperti garment sekarang ya, seperti di TSK, kami di TSK, seperti garment misalnya, orang tidak perlu dia membuat pabrik seperti dulu ya, cukup dia punya tenaga 10 orang, 7 orang, sudah itu pekerjaannya diberikan orang lain. Ada istilah pengepul begitu, diberikanlah pengepul ini untuk mengerjakan. Kamu harus selesai 2 hari, kamu harus selesai 3 hari, jadi mereka tidak ngurus karyawan lagi. Nah, itulah kondisi yang sekarang ini pariwisata ya. Betul. Baik, Pak Mardhani, sedikit mungkin ini tentang isu yang dulu beberapa hari ini sempat hangat ya, Omnibus Law gitu. Iya, betul. Gimana tanggapannya, Pak? Umum saja mungkin. Jadi kita menunggu ya, terus terang aja masalah Omnibus Law itu memang sebelumnya kita semangat begitu memperjuangkan ya, sampai kita menghadap gubernur, kita menghadap DPR, kita berikan apa yang kita mau ya, supaya itu disampaikan ke Jakarta. Tetapi sekarang dengan telah disahkan oleh DPR masalah Omnibus Law itu, karena di medsos itu kan ada yang menceritakan begini, ada yang begini dan lain sebagainya. Kami dari SPSI Bali ya tentu menunggu salinan yang resmi. Apa sih itu isi yang sebenarnya? Ya, isi yang sebenarnya daripada undang-undang Cipta Kerja itu. Kalau nanti ternyata merugikan kami sebagai pekerja ya tentu kita akan perjuangkan lagi ya. Karena Pak Jokowi sudah menyatakan misalnya cuti katanya tidak ada yang dihilangkan, upah masih tetap seperti yang dulu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti betul seperti itu. Nah, sekarang orang-orang yang di luar itu kan apakah itu provokasi dan lain sebagainya, sehingga kita tidak bisa, itulah yang benar, tidak bisa kita begitu. Presiden pun juga bicara seperti itu, kami belum juga percaya penuh begitu. Karena katanya ada undang-undang itu ada masih diperbaiki dan lain sebagainya begitu. Nanti akan, kalau misalnya itu merugikan pekerja, tentu akan melakukan sikap gitu. Ya, betul. Apakah nanti demonstrasi atau judicial? Jadi begini ya, kalau kami dari SPSI ya, supaya Bali ini tidak menjadi ribut gitu kan, kita apalagi kita mengharapkan pariwisata. Orang banyak datang ke Bali untuk menikmati Bali ini. Tentu kalau misalnya itu ada masalah-masalah yang kita tidak inginkan, tentu kita akan mendorong pimpinan pusat kami ya untuk mengajukan review di judicial review begitu ya, ke MK begitu. Jadi itulah barangkali kami akan lakukan ya. Kami tidak ingin ya turun ke jalan dan lain sebagainya. Bukan tidak berani ya, bukan tidak berani. Kami semua siap sebenarnya, pekerja itu siap. Cuman
kita takut sekarang ada COVID-19 ditunggangi oleh pihak-pihak lain ya, seperti daerah-daerah lain itu kan ribut itu, ternyata ada siswa yang masuk ke sana yang tidak paham masalah apa yang sebenarnya kita perjuangkan, ada seperti anarkis begitu. Kita tidak ingin Bali ini sampai bergejolak seperti itu ya, apalagi nanti merusak fasilitas-fasilitas umum misalnya ya, yang begitu dibuat oleh pemerintah dari uang rakyat. Kalau itu sampai ya seperti Jakarta misalnya ya, kita sangat sayangkan sekali, Pak. Baik, terima kasih Pak Wayan Madra, Ketua KSPI Provinsi Bali, sudah memberikan kita statement pernyataan tentang bagaimana pekerja di Bali, kemudian juga tentang Omnibus Law gitu. Tentu kita sepakat bahwa apapun itu ya, ketika ini merugikan pekerja memang tentu harus ada penyikapan, tapi jalannya mungkin beda-beda, yang demonstrasi, ada yang judicial review ya. Betul. Dan KSPI menyatakan sepakat untuk menyerahkan ini ke nanti di pusat untuk melakukan judicial review. Benar, Bali memang menyentuhkan dari pariwisata. Tentu dalam kondisi begini kita harus memberikan dukungan penuh agar pariwisata bisa bangkit, pekerja bisa bekerja kembali, dan kita bisa normal kembali. Demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Warma Santi. Om Santi. Santi. Om. Terima kasih.